Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast Your Unisula. Tema pada siang hari ini itu sangat-sangat luar biasa, beda dengan biasanya karena keren. Siswa SMK di Semarang temukan bug di Google dapat hadiah $5.000. Gila, keren banget. Halo, perkenalkan saya Nuri, host di sini tentunya tidak sendiri karena sudah ditemani oleh Mas Muzakir nih. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Oke, terima kasih sudah datang di podcast at Your Unisula karena sangat banyak sekali tawaran buat podcast, buat diwawancarai gitu ya. Iya. Oke, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Abdullah Muzakir, umur sekarang 18 tahun. Tempat tinggal di Ungaran Barat. Itu aja sih programnya. Dari SMK 8 Semarang ya. SMK 8 Semarang. Kita undang eksklusif buat menceritakan kok bisa sih anak SMK bisa meraih $5.000. Karena kalau dirupiahkan itu berapa, Mas? Sekitar 75 mungkin. 75 juta. Gitu. Gila sih. Mungkin buat teman-teman tuh masih awam ya, kayak bug tuh apa sih? Sebenarnya bug tuh apa? Jadi gini, kalau kita bicara tentang sistem bug itu kayak kesalahan di sistemnya tersebut. Contoh kayak ada celah keamanan yang bisa dimasukin oleh hacker gitu kan. Nah, buat ngambil data-data atau buat nyiptain kerugian di perusahaan. Nah, itu gampangnya bug sih. Gitu, Nah, bug ini juga dikenal dengan nama celah keamanan atau kerentanan biasanya gitu sih bug itu. Jadi kayak pengamanannya itu ada yang bolong. Iya, benar sekali. Oke, sebelum itu, ini Mas Muzakir ini di SMK-nya jurusannya apa? Saya SMK Negeri 8 jurusan RPL, Rekayasa RPL. Perangkat Lunak. Iya. Rekayasa perangkat lunak ya. Iya, Hobinya benar. hacker. Hobinya hacker. Kalau boleh tahu itu tertarik soal dunia hacker tuh sejak kapan? Ini cerita dari awal ya. Iya. Jadi waktu itu di SMP kelas 2 mungkin kelas 2 SMP itu kan kebetulan kakak di SMK. Iya. SMK ya ngambil jurusan multimedia. Waktu ujian akhir itu kakak butuh laptop nih. Iya. Nah, kebetulan kan di situ nggak ada laptop kan di rumah. Akhirnya bapak berusaha beli laptop. Nah, setelah ujian selesai, laptopnya nganggur tuh. Nah, aku pakai aja. Aslinya pengen buat aku ngegame tuh. Aku ngegame ya? Pengen buat ngegame laptopnya. Cuma karena speknya kurang, akhirnya mau nggak mau ya ngoprek gitu kan. Ngoprek? Apa itu? Ngoprek ya mainan komputer gitu kayak gitu. memperdalam komputer. Nah, kemudian kenal sama itu programming awal-awal. Jadi sebelum ke cybersecurity aku pernah ke programming dulu kayak bikin aplikasi gitu kan. Gitu. Terus setelah ke programming kayak ngerasa nggak cocok, akhirnya pindah ke jaringan networking. Terus juga nggak cocok juga tuh. Akhirnya disaranin teman buat terjun ke cybersecurity. Cybersecurity. Iya, kan di cybersecurity kan basicnya kan programming sama networking. Nah, itu udah didapetin dari pembelajaran sebelumnya. Jadi lebih gampang lah masuk ke sini. Terus kan waktu itu juga belajar cybersecurity kan karena otodidak, jadi bingung mau kemana nih ya. Akhirnya aku coba cari komunitas. Komunitas tepatnya itu di Salatiga. Nama komunitasnya Arisan Security. Nah, itu waktu siang saya join, kebetulan malamnya ada catering di sana. Akhirnya saya berangkat ke sana tuh malam-malam. Terus ketemulah sama satu orang di situ kan. Saya pepet nih, saya tanya-tanya gitu kan. Akhirnya sekarang dia jadi mentor saya dan juga jadi partner buat cari kerentanan bareng-bareng gitu sih. Gitu. Jadi dimulai dari SMP kelas 2 karena ada laptop nganggur, terus gabut mempelajari lebih dalam gitu ya. Emang gabut yang bermanfaat ya, Mas ya. Biasanya kan emang orang seusia itu kan sukanya ngegame, lihat HP. Untungnya waktu itu spek laptopnya kentang. Untungnya ya. Coba kalau nggak kentang. Wah, paling aku udah ngegame ya, udah kecanduan game gitu pasti. Oke, keren sekali. Jadi berarti Mas Muzakir ini belajar itu ada mentornya ya? Ada, sekarang ada. Waktu awal-awal nggak ada. Jadi gitu. mau belajar sendiri. Terus ketemu mentor disaranin, kamu coba belajar ini nih, coba belajar ini, coba belajar. Kalau di cybersecurity itu ada yang namanya WAPS Top 10 itu buat standar kita buat menuju ke kerentanan. Terus setelah coba belajar bareng, ya kita juga sering cari-cari kerentanan bareng gitu di perusahaan-perusahaan kayak Indonesia, terus luar negeri gitu sih. Gitu. Berarti Mas Muzakir ini punya mentor. Apakah ada perkumpulan bug gitu, Mas? Ada. Jadi untuk sharing-sharing gitu ya? Biasanya kan namanya IT kan mesti up to date gitu ya. Iya. Ya,
fungsinya komunitas di situ biar nge-share informasi, biar kita selalu update juga gitu. Oke, gitu. Terus ini ada berita Mas Muzakir ini udah 4 kali mengirimkan ini, ada kerentanan, namun ditolak. Yang kelima tuh baru diterima. Itu gimana ceritanya, Mas? Jadi ceritanya kan waktu di Google, apalagi kan ini kan perusahaan Google ya, pasti kan dari keamanannya kan udah di build sama orang-orang yang profesional juga kan. Jadi waktu pertama-tama itu tuh kayak ngerasa gimana ya, laporan pertama itu kayak ditolak karena kerentananku nggak valid gitu. Si Google bilang wah ini bukan kerentanan gitu kan. Terus yang kedua itu karena laporan saya duplikat atau udah ditemuin orang lain gitu. Terus yang ketiga juga duplikat, yang keempat juga ditolak karena itu booknya kurang valid. Terus yang kelima hampir ditolak kan. Cuma aku ngerasa kayak ini tuh udah beneran bug gitu di sini. Dan jadi kita sempat adu argumen gitu kan, kita sempat oleh tim Google-nya. Iya, oleh tim Google. Itu karena adu argumen tuh karena mungkin dari penjelasanku kurang juga kan gitu. ya. Jadi setelah adu argumen saya bikin namanya itu langkah-langkahnya lebih detail, saya kasih video juga dan akhirnya diterima gitu sih. Gitu. Jadi sistem dari Google ini ada lubangnya dan Mas Muzakir ini menemukannya. Iya itu sih. Kakak boleh tahu itu kan 5 kali baru diterima ya. Yang dikirimin itu sama juga bugnya. Cuman ini tuh dalam presentasinya tuh lebih jelas atau gimana? Beda. Jadi di Google itu ada 2 program yang namanya Vulnerability Reward Program, itu khusus secara vulnerability kayak kerentanan kayak OWASP Top 10 gitu ya sejenis lah. Terus yang kedua ada abusing program. Nah, abusing program itu kayak kita nge-abuse suatu fitur atau penyalahgunaan fitur. Nah, aku awal-awal itu tertarik ke sini. Kan udah nyempet coba yang VRP cuma kan ditolak terus tuh 4 kali. Nah, akhirnya coba yang VRP, yang abuse apa namanya? Abuse program kalau nggak salah. Nah, akhirnya diterima di situ sih gitu. Berarti ini Mas Muzakir tuh termasuk hacker yang baik gitu. Karena kan ada yang hackernya nembak nih dimanfaatin buat bisnis jadi kan gimana kalau kita sebagai orang security nemu bug itu ada 2 jalan. Yang pertama mau kita manfaatin atau yang kedua mau kita laporin gitu. Gitu sih. Sebelumnya kenapa Mas pengen melaporkan? Kenapa nggak dimanfaatin dulu? Karena ya mungkin dari background keluarga saya yang kayak lurus. Iya bisa dibilang kan soalnya bapak saya kan guru ngaji juga, jadi Masya Allah. dikasih pendidikan tentang wah ini haram gini gitu kan. Jadi akhirnya kepikiran lah, laporin aja lah, halal juga kan. Halal juga. Dan toh dapat $5.000 ya. Iya, alhamdulillah. Dari hasilnya itu, dan itu halal, bisa dinikmatin. Iya benar. Gimana? Udah banyak yang chat? Teman-temannya udah pada merapat belum? udah. Udah pada merapat ya pasti. 75 juta nih anak SMK. Oke. Ini kan tadi udah dimanfaatin, ada yang dimanfaatin, ada yang dilaporin. Apakah Mas Muzakir ini ketemu flyer apa sedang mencari bug-bug Google kalau yang ada dikirim atau dapat informasi itu dari mana? Jadi kan sebelumnya kan aku tuh udah pernah cari-cari di perusahaan-perusahaan lain gitu, kayak perusahaan Indonesia tuh udah aku cari-cari, terus merembet ke perusahaan luar negeri gitu kan. Terus kalau di Indonesia biasanya aku nyerangnya ngetesnya di pemerintahan gitu, membantu pemerintah kan. Nah terus mulai ke situ tuh kayak merasa tertantang gitu sama teman juga kan. Tuh aku carinya sama temen, jadi kayak temen, woi ayo cari yang lebih tinggi. Nah kita targetin lah Google itu. Oh target ya? Jadi Mas Muzakir ada temennya? Emang kalau perusahaan besar itu biasanya nyediain sayembara gitu. Oh ada sayembaranya ya? Gitu. Sayembara nemuin bug. Iya benar. Keren. Nah terus gimana? Berarti kerja sama temen gitu ya? Iya kerja sama temen tuh kita bergadang cari-cari gitu sih biasanya gitu. Oke, berarti ini hacker tuh emang kerjanya tuh di tempat yang sepi dan sendiri. Yang satu di mana, yang satu di mana, gitu. Saling berkomunikasi, kayak film-film gitu. Bener-bener keren sekali. Oh iya Mas, itu banyak juga kemarin tuh sempat viral yang ada kurir kirim paket dalam bentuk APK. Terus itu ke hack sampai rekeningnya saldonya habis. Itu gimana Mas menurut Mas Muzakir? Jadi yang pertama itu kita sebagai orang ya, kita tentunya harus aware sama security awareness itu kan. Iya. Soalnya itu biasanya orang-orang penipu ngincernya orang-orang yang belum belum ngeh lah soal security-nya. Jadi di situ tuh biasanya penyerang mengirimkan aplikasi yang di dalamnya udah disisipin kayak backdoor atau virus gitu. Nah, setelah si korban pasang aplikasinya itu data semuanya masuk ke si hackernya gitu. Jadi ya
bahaya sih itu sih. Oh gitu. Mas Muzakir bisa bikin seperti itu? Ya kalau dibilang bisa ya, kalau mencoba ya pasti bisa sih ya. Oh berarti emang kalau tadi kan ada dua pilihan ya, hacker baik sama jahat. Iya benar. Ini gitu. hacker jahat, Iya. memanfaatkan kekurangan orang lain ya. Iya. Karena sempat sampai saldonya tuh habis-habis, semuanya Soalnya terkuras dalam itu berapa. kan juga ngambil data SMS kita juga kan, biasanya kalau login M-Banking ada nomor OTP gitu kan. Nah si hackernya ambil tuh OTP-nya gitu. Jadi sebelum dia nargetin biasanya dia udah punya informasi tentang target gitu, kayak rumahnya di mana gitu. Oh ya ini Mas Muzakir, kemarin tuh saya lihat drakor hacker gitu. Jadi nemuin HP terus disadap tuh semuanya, pas video call juga ada. Itu apakah benar apa hanya di film? Kalau kita bicara di real case, yang pertama kalau kita nggak punya akses ke physical device-nya itu susah kalau kita nyerangnya secara remote. Emang kita tuh harus kayak gimana ya, pegang HP-nya, kita nyisipin aplikasi gitu biar biar semua datanya tuh kerekam di hacker gitu, ke si hacker. Jadi ya itu emang butuh akses ke physical device korbannya sih, atau bisa juga dengan tadi yang ngirim aplikasi gitu kan. Gitu. Oke, itu kan itu yang belum tahu ya. Terus solusinya nih Mas, gimana biar kita tuh nggak ke hacker kayak gitu? Solusinya yang pertama sih pasti ningkatin tentang pentingnya keamanan data ya. Data kita tuh penting gitu loh, sepenting itu. Terus yang kedua, kalau dilihat dari kasus seperti itu ya paling jangan sembarangan install aplikasi juga sih. Ya kita misalnya di kayak yang terpercaya kayak Google Play Store gitu. Soalnya kalau di browser juga itu ada kemungkinan juga udah disisipin virus gitu di aplikasinya. Berarti bahaya juga ya, kadang ada aplikasi yang berbayar tapi ada moodnya. Terus itu berbahaya juga. Itu berbahaya ya. Gimana itu tanggapannya Mas? Kalau aku ya mending cari aman aja lah. Cari aman aja. Cari aman aja gitu sih. Karena banyak sekali yang mending bajakan nih gratis, cari link di YouTube, di Twitter. Benar gitu. Itu bisa saja malah menimbulkan bahaya buat diri kita ya. Iya, bisa masalah itu, bisa rekening kita kesedot atau apalah gitu kan gitu sih. Biasanya hacker itu butuh nggak sih, kan banyak yang kayak KTP-nya dijual, terus tiba-tiba tuh banyak masuk kayak pinjol dan lain-lain. Itu sebenarnya tuh gimana itu Mas? Apakah hacker itu bermain juga atau hanya orang semuanya bisa melakukannya? Kalau kita udah dapat KTP seorang itu kita bisa apa aja, kita bisa jadi orang tersebut buat penipuan gitu kan. Gitu. Kan biasanya kalau dijual beli online kan, mana Mas lihat KTP-mu biar aku percaya. Nah kita bisa kirimlah KTP yang kita dapat gitu kan. Terus bisa juga kalau dipinjol itu kan butuhnya itu ya KTP sama selfie dengan KTP. Nah itu kalau si hacker dapat datanya ya dia bisa request gitu, request pinjol gitu. Jadi emang bahaya sih KTP sih gitu. Oh itu malah lebih bahaya ya? KTP emang semua data sih bahaya. Contoh kayak alamat kita kesebar aja ya. Contoh alamat kita kesebar ya nanti palingan ada kayak bom paket gitu dari Shopee, dikirimin kulkas gitu kan, tapi bayarannya COD gitu kan. Iya, sering banget gitu sih. Saya pernah juga tertipu itu. Karena alamat saya tersebar, terus tiba-tiba ada paket nggak kenal. Itu salah satu hacker juga ya. Bisa juga kayak dikirimin GoFood atau GrabFood itu kan, makanan online terus dikirim metode pembayaran COD kan, kita yang pusing sendiri. Ini banyak banget nih bayarnya gimana gitu. Dan harus dibayarkan saat gitu. itu juga. Kalau enggak kan ya juga kasihan drivernya itu kan udah nganterin. Ini Mas Muzakir kan kelas 12 ya sekarang ya. Udah ada rencana pengen kuliah di mana gitu nggak Mas? Iya, kalau rencananya sih pengen di sini juga ya. Kan dengar-dengar di sini di IT-nya ada security-nya, jadi lebih tertarik gitu sih. Wah keren lah ada security. Ada, nanti bisa ngobrol langsung sama Pak Bapak. Siap. Okay. Mas Muzakir ini salah satu siswa atau banyak temennya Mas yang emang bener-bener dapat baknya, cuman hanya nggak viral. Kebetulan Mas Muzakir aja yang viral atau? Aku juga kurang tahu, tapi mungkin yang lebih jago dari aku juga banyak ya. Gitu. Cuma aku kurang tahu, kan biasanya orang-orang kayak gitu kan diam-diam gitu. Iya. Gitu. Low profile ya? Iya, low profile gitu. Emang harus gitu atau hacker tuh emang nggak perlu dikenal tapi? Iya, harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Cuma ini gitulah. Oh ya, kalau lihat-lihat hacker kan punya komunikasi secara sendiri ya. Itu benar nggak sih kayak komunikasinya hitam gitu, nggak bisa dibaca oleh orang awam? Ya, sebenarnya semua komunikasi kayak di WA, Telegram itu udah nggak bisa dibaca kan. Dari perusahaan WA sama Telegram juga udah punya enkripsi sendiri-sendiri gitu. Cuma kalau hacker ya
kalau saya sih ya biasa aja Mbak, di WA gitu, Ya gitu Telegram. biasa ya. Jadi Soalnya kadang kan chatnya kan juga pakai yang wah, apa itu di film-film. Oh, film-film aja ya, beda sama Ardilnya ya. Gitu, oke. Mas Muzakir perasaannya gimana setelah mendapatkan ini? Kayak senang atau biasa aja? Atau lebih, aku harus lebih mendapatkan lebih banyak dari ini, itu gimana Mas? Jadi waktu itu, ini aku cerita tentang pengalaman dapatnya ya. Iya. Waktu itu tuh malam-malam gitu kan, aku lagi bergadang sama temen, terus dapat email notifikasi tuh. Saya kira kan laporannya ditolak gitu kan. Iya. Setelah saya buka, wah laporan Ternyata diterima, wah aku kayak histeris gitu kan. Itu malam-malam itu Malam-malam. sekitar jam 12 sampai dimarahin sama bapak ibu, kamu kenapa jerat-jerit itu kan. Gak apa, ini seneng banget saya itu. Terus waktu itu aku juga langsung telepon temanku yang kita nyari bareng. Satu tim itu ya? Dia lagi game nih, terus aku telepon, kamu kenapa nelpon? Dia marah lah pasti ya. Terus aku kasih screenshotannya itu, dia langsung wah ya udahlah, alhamdulillah gitu sih. Gitu. Oh, jadi dibagi dua gitu ya? Iya, bisa dibilang dibagi dua. Dibagi dua, oke. Oh, nih kalau boleh tahu ini pas kelas 10 ya sebenarnya? Sebenarnya ini berita udah lama dan dulu tuh sempat di post, cuma nggak se-booming sekarang gitu sih Mbak. Oke. Kok bisa booming lagi setelah 1 tahun yang lalu ya? 2 tahun 2 tahun yang lalu ya, kelas 1 ini kelas 2, kelas 3. Itu karena di up lagi sama kepala sekolah saya sih Mbak. Jadi booming lagi gitu sih. Booming lagi ya. Keren ya. Terima kasih Bapak. Gitu. Nge-up lagi. Kepala sekolah aku perempuan ya. Jadi perempuan. ibu, Oh, ibu. Gitu. Gitu. Ini tawaran yang keberapa nih podcast kali ini? Aduh. Gitu. Banyak sekali ya pasti tawarannya. Iya, banyak. Oke, ngobrolin soal bug lagi. Itu jadi ya teman-teman, kalau yang kurang tahu bug tuh apa sih? Bug tuh celah dalam sistemnya. Berarti semua itu ada celahnya ya bakalan ya? Kalau ada kata-kata dari hacker di tuh biasanya itu, Mbak, no system is safe, tidak ada sistem yang aman gitu Oh kan. gitu ya. Ini bahasanya anak hacker ya. Iya. Jadi kalau saya punya sistem abal-abalan gitu, hacker mah gampang banget ya masukinnya. Gitu, gampang banget. Apalagi soal Google aja yang prosesnya sangat gede banget, ternyata ada lubangnya. Dan Mas Muzakir ini menumpukannya. Tepuk tangan buat Mas Muzakir semuanya. Oke. Oh ya, ini kan tadi kan ada berita juga bug langka ya. Berarti banyak bug yang nggak langka atau bagaimana? Enggak, ini kan yang tadi aku jelasin ya, Pak. Jadi di Google itu ada 2 program. Yang pertama vulnerability reward program, yang kedua ada abuse. Nah, kebetulan aku namanya yang di abuse gitu. Abuse itu. Nah, yang di abuse itu biasanya bug yang langka-langka gitu sih. Oh, yang langka. Gitu. Masuk langka itu belum pernah ditemukan. Enggak, cuma kayak bugnya tuh unik gitu, kayak di sistem Google sendiri gitu yang punya. Kan itu bugnya jenisnya logic error. Jadi benar-benar kita harus identifikasi semua aplikasinya baru kita bisa eksploitasi itu sih. Semua aplikasi Google itu maksudnya kayak Google Ads, Google semua yang ada di Google itu. Iya, tergantung kita mau ngincer celah apa gitu sih Mbak. Jadi kan itu tergantung juga kita mau ngincer celah apa, terus kita nargetin aplikasi apa. Nah baru kita aplikasinya diidentifikasi tuh satu-satu gitu. Itu berapa lama itu Mas? Itu sekitar berapa ya? 3 hari atau 4 hari. 3 hari? Buat identifikasi, terus 1 hari itu buat eksploitasi gitu sih Mbak. Berarti nggak nyampe seminggu udah dapetin bugnya itu ya? Iya, bener gitu. Itu susah apa gampang sih Mas? Kalau dibilang susah, jelas susah kan. Susah ya? Pusing. Pusing. Soalnya sampai Itu 24 jam nyari bugnya atau? Iya, perlu tidur juga. Cuma kan sampai bergadang sampai jam 3 atau 4 gitu biasanya habis subuh gitu. Terus setelah bangun kita cari lagi gitu sih. Mungkin kita bertanya-tanya ya, gimana sih nyarinya? Orang kita kadang login sesuatu kesusahan. Ini kok bisa login ke perusahaannya dan ke sistemnya gitu. Oke, mungkin kalau pengen mempelajari itu emang lama ya Mas ya? Iya, tergantung orangnya juga sih, Mbak. Kalau sangat minat itu lebih gampang gitu ya. Oke, rencananya habis ini mau ngebak mana lagi? Ya, rencana mau. Rahasia ya? Iya, rahasia lah. Rahasia. Oh ya, tadi kan ada sayembara. Berarti setiap kalau ini kalau Instagram kayak banyak orang-orang yang pengen ini hapusin Instagram bayar segini. Kalau ada orang yang biasanya kan pacaran kan pengen login tanpa ketahuan, itu apakah bisa nggunain jasa hacker atau gimana? Kalau gunain jasa hacker buat deaktif akun, biasanya si hacker itu kayak punya akun banyak buat nge-report si Instagram akun yang mau dihapus gitu Pak. Cuma kalau yang login ke akun pacar tanpa ketahuan itu biasanya pakai metode phishing. Kayak apa itu? Phishing tuh kayak kita mancing korban buat masukin kredensial dia ke server kita gitu kan.
Nah, tapi kalau kita mencoba langsung masuk gitu tanpa phishing tuh saya kira susah juga ya, Mbak. Susah Karena juga si ya? Instagram kan itu kan namanya perusahaan besar kan, pasti Iya. punya sayembara juga. Jadi kalau ada yang bisa ngehack akun Instagram itu paling ya dikasih bayaran gede sama Instagram. Kira-kira Contoh berapa kecilnya, itu, Mas? ya itu sekitar 750 atau 1 M juga nggak tahu. Satu boy. Jadi kalau gini, kalau kita bisa ngehack Instagram orang kan, kenapa kita nggak ngehack Instagramnya public figure aja gitu kan? Ya kayak presiden kita hack itu. Iya, itu kan beneran pasti susah. banyak ya. Benar Gitu. susah. Oh, berarti dari Meta ini sendiri juga sayembara ya, yang Iya, ada berhasil sayembaranya. dapat hadiah segitu. Gitu. Berarti itu kalau ada jasa yang kayak banyak juga kan di TikTok nih, kalau kalian mau tahu kayak gitu-gitu kan Banyak itu hoax ya. penipuan hoax tuh. Hoax. Emang berarti bener kayak kita mau login tuh username-nya, terus kalau lupa password tuh harus kayak ngirim ke emailnya dulu dan lain-lain kan. Gitu. Sama aja ya berarti. Iya sama aja dong. Oke, berarti kalau yang hapus itu juga sama. Jadi si tim hacker ini punya tim banyak buat report bareng-bareng. Iya biasanya. Berarti gitu. sistemnya kayak beli followers gitu ya? Iya beli follower Kayak gitu. beli followers. Bisa. Iya tuh teman-teman kayak gitu. Oke, cerita yang paling seru lagi di dalam dunia hacker apalagi Mas yang Mas Muzakir ini sampai benar-benar apakah ada idola sampai aku harus seperti dia? Enggak sih, jadi cerita yang paling aku inget tuh waktu pertama awal belajar gitu kan Mbak, aku coba nargetin salah satu perusahaan di Indonesia. Iya. Nah itu kalau semisal perusahaan itu nggak buka sayembara kan, itu kalau kita masuk namanya udah illegal accessing ya, Iya. kayak udah ngelanggar undang-undang gitu. Nah itu sempat aku mau dilaporin ke polisi itu. Siapa yang ngelaporin? Ya, Adalah. Cuma waktu itu kayak aku nemu bug, terus dari mereka nggak terima, wah kamu kok masuk sembarangan tanpa izin gitu kan. Ya, namanya juga hacker. Iya, langsung dilaporin, bla bla bla, kamu saya laporin, saya ancam nanti. Terus saya udah mohon maaf Pak, ini saya niatnya baik kan gitu. Iya. Terus akhirnya dari sananya kayak oh, ya udahlah, yang penting jangan diulang. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka ke dunia bug hunting gitu, saran saya sih cari perusahaan yang emang benar-benar buka sayembara ini gitu, jangan di perusahaan asal-asalan karena itu bisa ngelanggar Menjerumuskan ITE, ya, bisa dilaporin kita juga gitu sih, Mbak. Gitu. Berarti emang kalau yang ilegal itu iseng-iseng terus dia dapat terus dibisnisin itu emang yang jahat ya, hacker Iya, jahat. jahat. Padahal tuh ada etikanya ya. Ada emang dong. lagi dibuka sayembara sama yang enggak. Gitu teman-teman. Jadi jangan cari bug nih lumayan kayak gitu. Nah. Karena banyak juga kan yang kayak bug mulung koin kayak gitu itu hacker juga nggak sih Mas? Atau Itu gimana? lebih ke emang otaknya main ya. Otaknya main. Iya, gitu. Jadi dia nemu bug TikTok, kalau nggak Shopee, terus dia order banyak, dapat cashback banyak. Iya. Kalau yang di TikTok tuh mulung koin, jadi dia nyawer terus ditarik sendiri. Saya pernah baca-baca kayak gitu sih. Itu gimana? Malah Mas? kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya, Emang beda itu ya? Beda. Tapi ini Mas Muzakir ini hacker yang baik teman-teman. Kayak gitu. Gila nih ya. Ini semacam sayembara menemukan bug di Google. Beberapa perusahaan memang ada sayembara. Oh, emang beberapa ada sayembara ya. Gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan gede yang buka sayembara gitu buat ngamanin data user kan gitu sih. Jadi buka sayembara. Cuma kadang perusahaan itu kan udah ada audit sendiri ya, maksudnya udah ada Pengamannya pengetesan sendiri. sendiri. Gitu. Cuma kan namanya sistem kan nggak ada yang aman, jadi dia buka sayembara gitu sih buat orang-orang yang pengen cari kerentanan di sana gitu. Pernah itu pas di TV yang pas lagi rapat tiba-tiba itu kayak layarnya diganti oleh hacker kayak gitu. Itu bisa ya, berarti Bisa. dia nemuin celah gitu ya Mas? Iya, kalau dari sepengetahuan aku dia mainnya di frekuensi atau apa? Aku lupa, soalnya aku nggak spesialis di situ juga. Oh ternyata hacker tuh ada spesialisnya ya? Iya gitu spesialis sih. keamanan, spesialis apa ya? Gitu teman-teman. Buat teman-teman yang pengen belajar hacker lebih lanjut, itu bisa gabung ke fakultas IT gitu ya. teknik informatika. Kebetulan ada bidangnya security juga di IT. Keren. Itu yang mempelajari itu ya? Iya, semoga Oke. aja bisa terima di sini Gimana? lah. Oke. Masih dibuka pendaftaran buat teman-teman ya. Tak terasa 30 menit kita udah ngobrolin mengenai bug ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mempelajari lebih lanjut bisa gabung ke teknik informatika. Dan kalau kurang berminat bisa gabung ke prodi yang lainnya kayak gitu ya Mas. Kayak abis ini mau kemana atau lagi ada undangan lagi?
Habis ini mau ngopi. Ngopi ya, oke, masih anak SMK. Emang lagi suka-sukanya, tapi emang bener-bener. Oh iya, Mas Muzakir ini udah kerja ya? Udah kerja. Anak aku. SMK tapi udah kerja. Kerja. Kerjanya sebagai hacker juga? Iya, bisa dibilang sebagai hacker, cuma kata-katanya tuh lebih ke penetration tester gitu. Penetration tester. Iya, itu job desk-nya hampir sama kayak bug hunter gitu sih gitu. Kerjanya mobile ya? Ya, remote. Dari Remote. rumah gitu. Dan tadi tim temennya tuh juga di Jakarta dan masnya di Semarang. Iya. Jadi emang bener remote ya? Iya, bener-bener remote. Ini gitu. peluang bisnis, peluang pekerjaan yang kita mau kemana-mana bisa sih ya. Iya. Berarti Mas Muzakir jalan-jalan sambil kerja bisa ya? Bisa, biasanya gitu kalau bosan di rumah itu biasanya cari angkringan gitu kan. Terus sambil main HP gitu. Main laptop gitu sih. Cuma sekarang kesibukannya ya biasanya kursus sama kebetulan saya punya lagi bikin kayak project buat kalau ada perusahaan yang mau tes keamanan bisa ke saya gitu sih. Ini sekalian promosi lah. Boleh. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya aplikasi atau punya apa sendiri terus pengen diujiin karena teman-teman Uniswa juga lagi banyak buat aplikasi yang kemarin ada yang menang juga bikin aplikasi buat penyakit yang udah kronis tapi melalui aplikasi itu tuh bisa disembuhkan kayak gitu. Mungkin biar aplikasinya lebih aman lagi kayak gitu. Iya, bisa ke sini. Bisa ke Mas Muzakir. Oke, apa namanya? Udah diterbitin belum? Atau? Masih individual sih. Masih ya. Mungkin bisa follow Instagramnya dulu lah. Instagram Abdullah Muzakir _ Oke. Terima kasih Mas Muzakir Ya, sudah siap. datang ke podcast Your Unisula. Semoga habis ini bisa mendapatkan yang lebih lagi ya. Amin. Targetnya terpenuhi lah. Amin. Oke, saya Nuri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang memuaskan podcastnya. Nanti bisa bertanya lagi ke Instagramnya. Kalau enggak bisa langsung ke sini. Karena Mas Muzakir bakal insya Allah kuliah di sini gitu ya. Amin. Amin. Gitu sih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita sebagai pembicara bak hari ini. Mau tutup. Sebelum ditutup mungkin Mas Muzakir ada kata-kata atau pesan buat teman-teman semuanya nih. Bicara kata-kata atau pesan mungkin ya biasanya kalau dari pengalaman saya tuh gabunglah komunitas banyak-banyaknya gitu sih. Oh gitu ya. Gitu aja. Jadi kalau anak sekolah atau anak mahasiswa pun tuh jangan cuman sekolah doang, tapi ikut komunitas biar nambah ilmu ya. Iya, nambah ilmu, nambah temen gitu kan. Jadi Relasi. bener-bener powerful tuh komunitas itu sih. Oke. Karena ini bener-bener nggak ada di sekolah ya. Maksudnya sekolah tuh nggak, kamu tuh harus kayak gini enggak kan? Itu karena keinginan sendiri kan. Gitu. Berarti emang kesuksesan tuh di tangan sendiri. Iya, bisa. Oke. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.